Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Duniaku berputar, kenangan tinggallah sebuah cerita yang mungkin akan terkubur seiring berjalannya waktu. Ternyata benar, ada pertemuan, maka akan ada perpisahan. Ada cinta, maka akan ada benci. Nafas mulai memburu, terguncang raga ini ketika menangis mengingatnya. Mas, jangan pergi mas, mengertilah kondisiku. Aku baru melahirkan anak kita. Tak inginkah kau berbahagia bersama kami? Bahagia? Apa kau berpura-pura buta? Lihatlah, kau ini sudah menjadi beban untukku. Apalagi tambah satu nyawa lagi yang harus aku hidupi. Sudah kukatakan, jangan hamil duluan sebelum keadaan kita membaik. Namun nyatanya, dasar wanita keras kepala. Mas, anak adalah anugerah. Tak pantas kita menolaknya. Lihatlah, banyak pasangan di luar sana yang menginginkan anak. Lalu kenapa kita yang diberi malah menolak? Persetan dengan semua itu. Hari ini, kau, Anissa Rahmania, kutalak kau, kutalak kau, kutalak kau. Dasar lelaki bajingan. Tangan ini menggebrak meja di depanku. Aku mengacak rambut kasar. Kalimat itu selalu terngiang. Sehancur inikah merasakan bahagia dan kesakitan dalam satu waktu yang bersamaan? Harapan yang dulu sering aku mimpikan bersama lelaki bernama Bowo, itu kini telah musnah bersama kepergiannya malam itu. Ketika aku baru saja pulang dari rumah sakit setelah melahirkan buah hati hasil cintaku dengannya. Entah siapa yang harus aku salahkan, takdirkah? Atau aku yang memang keras kepala karena tak mendengarkan nasihat suamiku? Namun apalagi yang menjadi harapan seseorang yang telah berpasangan jika bukan kehadiran seorang anak? Aku rasa memang itu alasan Bowo saja untuk lari dari tanggung jawab. Kutatap nanar bayi mungil di sampingku. Kadang aku merasa kasihan. Ia lahir tanpa kasih sayang seorang ayah. Namun kadang juga aku merasa benci mengingat bagaimana saat hadirnya dia, aku malah kehilangan orang yang aku cinta. Sedari kecil aku menyayanginya karena tak ada lagi siapapun di antara kami. Setiap pagi hingga sore ku ajak dia berjalan, berjualan kue basah. Syukurlah kami bisa makan sepanjang hari. Namun hati bisa saja berubah setiap saat. Ketika menginjak usia 6 tahun, Andra, ya Andra, nama yang aku sematkan untuk bayi mungil itu. Semakin hari wajahnya mirip sekali dengan ayahnya. Mata bulat, berwarna coklat, hidung bangir dan kulit putih, bibir merah muda dan berpipi tembam. Bila ayahnya ada di sini, mungkin aku akan bangga. Namun saat ayahnya tak di sini, akan lain ceritanya. Ayahnya seorang yang amat ku benci selama ini. Seseorang yang membuat aku hidup sengsara. Seseorang yang tega menutup nuraninya di saat yang tidak tepat. Andra, apa kamu ini buta? Ibu lelah. Tak bisakah kau memahami sedikit keadaan ini? Aku berteriak ketika pagi itu Andra menyenggol gelas di atas meja, sehingga gelas tersebut pecah menjadi kepingan kecil. Maaf Bu, Andra gak sengaja. Aku menghampirinya. Sejurus kemudian mencubit tangan-tangan kecil tersebut sekuatku. Tak hanya di tangan, namun juga di bagian pahanya. Ampun Bu, sakit Bu, sakit Bu. Dia menjerit kesakitan. Tanpa ampun, aku terus melanjutkan hal itu.
hingga terisak anak itu dalam kondisi duduk. Setelah puas, aku meninggalkannya dan langsung membersihkan pecahan gelas tersebut. Aku melihat Andra menjauh dari tempat di mana aku melampiaskan segala kekesalanku. Jika seperti itu, biasanya Andra akan menangis di kamarnya, menutup mukanya dengan bantal, dan akan tertidur sepanjang hari. Dari mana aku tahu? Ya jelas tahu, karena ini bukan pertama kali aku menghajarnya demi melegakan hati ini. Namun itu lebih baik daripada aku harus melihat wajahnya yang sangat mirip dengan Bowo tersebut. Matahari hampir kembali ke peraduan. Aku berjalan ke kamar bocah kecil itu untuk mengajaknya makan. Bahkan aku sampai lupa karena dikuasai amarah. Dari pagi ia belum makan nasi sama sekali, hanya memakan sepotong roti sebelum ia memecahkan gelas. Aku memasuki kamarnya tanpa permisi. Ia masih berbaring di atas ranjangnya dengan posisi membelakangi pintu. Andra, hari sudah sore, bahkan hampir malam. Cepat mandi dan segera ke meja makan. Iya, Bu. Ia segera beranjak dan berlari kecil menuju kamar mandi. Entahlah, sebenarnya Andra anak yang penurut. Tak sekalipun aku harus mengulangi perintahku, ia akan langsung memenuhinya. Namun satu kesalahan kecilnya mampu membuat dadaku berdebar dan emosi tak terkendali. Beberapa menit Andra telah duduk di sampingku, menunduk tanpa berbicara apapun. Segera aku ambilkan makanan dan menyodorkannya padanya. Ia ambil makanan itu tanpa protes apapun. Ia memakannya tanpa suara. Malam itu kita berdua lewati hanya dengan saling diam. Dan hanya sesekali dentingan sendok dan piring saja yang terdengar. Apa kau mau lagi, Andra? Tanya aku setelah aku lihat di piringnya tak ada lagi makanan. Andra sudah kenyang, Bu. Jawabnya tetap dengan posisi menunduk. Baiklah, sekarang belajarlah. Dan bila selesai segera tidur. Besok sudah hari Senin, kau harus sekolah. Iya, Bu. Ia bangkit dan membawa piring kotornya ke dapur. Gemericik air terdengar. Kebiasaan memang, ia langsung mencuci piringnya setelah makan. Ia berjalan menuju kamarnya melewatiku tanpa menatapku. Masih dengan posisi menunduk. Begitulah ia. Saat hatinya terluka, ia akan banyak menghabiskan waktu untuk mengunci bibirnya, tanpa melupakan kewajibannya sedikitpun. Andra, iya, Bu. Ia berhenti tanpa menoleh sedikitpun. Maafkan Ibu, Andra, jangan lagi ulangi kesalahanmu ya. Dia diam, tak ada respon. Baru beberapa menit, ia berbalik dan mengangkat wajahnya. Kulihat matanya berbinar dengan senyum menghiasi pipi tembamnya. Mungkin tadi ia berpikir mengapa hal seperti ini selalu terulang. Menyakiti kemudian meminta maaf dan selalu begitu sepanjang hari. Andai kau tahu, Andra, bahkan ibu juga berpikir keras untuk itu. Terima kasih, Bu. Setelahnya ia berlalu hingga punggungnya tak nampak lagi. Terdengar pintu berderit, kemudian tertutup. Ternyata mudah buatnya tersenyum. Hanya kata maaf yang aku ucapkan, namun aku merasa lukanya telah sembuh. Gelap makin mendekap, dingin kian memeluk. Aku ikut melangkahkan kaki di pembaringan, mencoba melepas penat. Niat hati hari Minggu ingin libur dan istirahat sejenak, namun Andra membuat semua menjadi kacau. Dalam lamunan aku teringat kejadian demi kejadian di akhir-akhir tahun ini. Mengapa aku jadi mudah emosi dan mudah sekali memutuskan untuk menjadikan Andra sebagai pelampiasanku. Tak mampu aku mengingatnya secara baik, tak kala ada yang terasa sakit di dalam dada. Ketika aku mengingat bagaimana Andra memohon ampun padaku, bagaimana ia menangis dan menjerit merasakan segala tindakanku. Semua terasa mengalir begitu saja, tanpa aku rencanakan sama sekali. Mungkin malam ini aku menyesali, namun entah mengapa, esok pagi jika Andra membuatku marah, semua itu akan terjadi lagi, tanpa bisa aku mengontrolnya. Dalam linangan air mata, aku mengawali netra ini terpejam. Bisakah
kau perlakukan anakmu dengan lebih baik. Anak adalah anugerah. Jangan sampai sang pencipta marah padamu dan mengambilnya dengan jalan apapun. Siapa kamu? Peluh membasahi seluruh tubuh. Nafas naik turun mengikuti alunan detak jantung yang terpacu lebih cepat daripada biasanya. Ternyata hanya mimpi. Segera ku ambil air yang sengaja ku bawa sebelum menuju kamar di atas meja sebelah ranjang tidurku. Menenggaknya hingga tandas. Sungguh mimpi yang menyeramkan. Mungkin aku terlalu memikirkan sikapku kepada Andra hingga terbawa sampai alam mimpi. Ingin melanjutkan tidur namun mata tak mampu lagi terpejam. Kulangkahkan kaki menuju kamar Andra. Langkahku terhenti di depan pintu kamar Andra. Mencoba menajamkan telinga dan menempelkannya di pintu. Baik Mama, aku berjanji padamu. Bila esok hari aku tak akan membuat masalah kembali. Lama-lamat suara Andra terdengar. Secepat kilat aku membuka pintu. Kudapati Andraku duduk di tepi ranjang menghadap arah jendela. Memaku di sana tanpa suara lagi. Bahkan saat aku berjalan ke arahnya, ia nampak tak peduli. Bulu kuduku serasa meremang. Hawa dingin tiba-tiba menelusup celah kulit hingga menembus tulang. Netraku menatap lembaran kertas bergambarkan di atas ranjang Andra. Mengambilnya satu helai dan mengamatinya. Gambar sederhana perempuan menggendeng anak lelaki di depan rumah. Namun aku kaget bukan kepalang saat mendapati kepala perempuan dengan kepala sedikit miring ke kiri, serta rambut menutup separuh wajahnya, menatap ke arah kami dari jendela rumah. Andra, kenapa belum tidur? Tanyaku sembari kembali meletakkan kertas tadi ke tempat semula. Belum Bu. Jawab Andra terbata. Andra bicara dengan siapa kamu tadi? Tidak Bu, Andra hanya berbicara pada diri sendiri. Keningku mengkerut, tak bisa menangkap perkataan Andra. Aku tahu ia berbohong, namun faktanya mengatakan ia tidak berbohong. Karena memang tak ada orang lain di kamar ini. Cepatlah tidur, atau kau akan terlambat bangun esok pagi. Tanpa menunggu jawabannya, aku segera berlalu. Menghempaskan tubuh kembali ke kasur sambil mengingat gambaran tangan milik Andra. Perempuan di balik jendela itu sama seperti perempuan yang hadir di mimpiku tadi. Apakah suatu kebetulan? Aku mencoba berpikir positif. Bukankah imajinasi anak seusia Andra memang masih besar? Mungkin ini hanya kebetulan saja. Selesai membuat sarapan, aku memanggil Andra. Ia menghampiriku. Ternyata anak itu telah selesai dengan pakaian sekolahnya dan tas berada di punggungnya. Lihatlah, bahkan di usia 6 tahun, ia mampu mengurusi dirinya sendiri. Segera aku ambilkan makanan dan memberikannya padanya. Ya, begitulah pertemuan kami. Jarang ada perbincangan. Karena semakin Andra berbicara, kadang semakin aku menjauh. Mungkin Andra paham dengan ia diam akan tercipta kedekatan di antara kami. Andra, hari ini ibu pulang malam. Ibu akan mengirim ojek online nanti untuk menjemputmu. Jika waktunya makan, cepatlah makan. Dan ingat, jangan pergi kemanapun, cukup di rumah saja. Jelasku setelah kami selesai makan. Baik Bu, senyumnya mengembang sempurna. Mungkin ia bahagia karena seingatku baru kali ini aku mengingatkannya soal makan. Kadang aku tak pernah peduli padanya. Namun setelah mimpi kemarin, ada setitik nokta penyesalan yang menghiasi hati. Kami berjalan beriringan. Kupacu motorku dengan pelukan hangat dari jok belakang yang diberikan Andra. Membawanya membelah jalanan. Setelah sampai di sekolah, ia meraih tanganku dan mengecupnya lembut. Tanpa respon, aku segera meluncur ke tempat kerja. Sungguh melelahkan bekerja sebagai tukang ojek online. Namun, semua harus kulakukan demi perut. Hari ini aku pulang malam sengaja karena mengejar uang agar lebih cepat terkumpulkan. Karena sebentar lagi Andra harus masuk ke sekolah dasar. Pasti banyak biaya yang diperlukan.
Kubuka pintu perlahan karena hari sudah malam. Mataku membulat mendapati Andra mencoret seluruh dinding ruang tamu. "Andra!" teriakku melengging. Aku menuju ke arahnya. Kucubit tangan nakal itu, kemudian menamparnya dengan keras. Ia menangis terseduh-seduh di bawah sorotan lampu. Ia terduduk ditekuk kedua kakinya. Nampak pahanya ada beberapa jejak warna biru keunguan. Ketika celananya sedikit tersingkap, mungkin bekas cubitan kemarin pagi. Ia meminta ampun. Sekali lagi tak kupedulikan teriakannya itu. Aku lebih mendekat ke arahnya. Ku tarik tangan mungil itu untuk berdiri. Dan ketika aku hendak mendorongnya, tiba-tiba vas bunga di atas meja seperti dilempar ke arahku. Aku menatap vas yang berserakan tersebut. Diri ini jatuh terjerembab dan terseret menuju arah pintu hingga kepalaku membentur kaki kursi. Aku berteriak kencang dan segera duduk. Kuawasi sekitar dengan tubuh menggigil. Peluh sudah membanjiri seluruh bagian tubuh. Bagaimana bisa aku terjatuh dan terseret begitu saja? Lampu berkedip cepat, nyala mati. Aku semakin gemetar. Saat lampu mati total, terdengar langkah kaki dari arah Andra. Menutup mulut, aku tak percaya. Aku melihat perempuan dengan baju putih. Kepalanya bergerak ke samping kiri dan kanan secara beraturan. Rambutnya tergerai, menutup separuh mukanya. Ia menghadap ke arahku, matanya melotot. Mukanya pucat dan penuh kemarahan. Dalam temaram karena pantulan cahaya dari luar rumah, aku jelas melihatnya. Ia mengangkat Andra dan mendekat ke arahku. Semakin lama semakin dekat. Kepalanya terus saja bergerak ke kanan dan ke kiri. Kakinya nampak tak sempurna. Terseok ia berjalan mendekat padaku. Hingga semuanya gelap dan pagi itu kudapati Andra tertidur di pangkuanku di lantai dekat pintu. Aku melihat sekeliling. Rumah sangatlah berantakan. Bahkan coretan di dinding pun masih utuh di sana. Coretan tangan Andra masih sama dengan gambar dua perempuan menggendeng anak lelaki di tengahnya dan tersenyum lebar. Namun lagi-lagi satu perempuan yang menggendeng tangan kirinya, perempuan dengan kepala miring ke kiri dan rambut menutupi separuh wajahnya. Kubangunkan Andra karena melihat jam di pergelangan tangan menunjukkan pukul 6 pagi. Tanpa memarahinya lagi, aku menyuruhnya segera bersiap. Sungguh aku bingung, apakah tadi malam hanyalah halusinasiku? Namun saat aku hendak bangkit, pinggangku terasa sakit, sangat sakit. Bahkan saat kepalaku kupegang, aku merasakan nyeri di sana. Beranjak aku membersihkan semua, terkecuali tembok ruang tamu. Biarlah aku bersihkan setelah mengantar Andra sekolah. Karena tak sempat lagi, aku hanya membuat 2 bungkus mie instan dan juga telur ceplok. Sekali lagi aku ditampar oleh keadaan. Saat aku menuju ke dapur, ternyata Andra sudah memasak nasi di rice cooker. Kulihat asap mengepul dari celahnya. Mungkin Andra telah memasak nasi sebelum ia bersiap. Andra sangat tahu aku tak bisa makan tanpa nasi. "Bu, maafkan Andra," seru Andra tiba-tiba. "Sudahlah, cepat ganti pakaian dan segera ke sini." Aku memerintahkan tegas karena ia masih menggunakan handuk saja, baru keluar kamar mandi. Kuantarkan Andra sampai ke sekolah dan menyelipkan uang saku di kantongnya. Tanpa ingin berbasa-basi, aku segera pergi ke toko bangunan, membeli cat tembok dan segera membersihkan coretan hasil karya Andra, agar aku bisa segera bekerja. Saat membersihkan gambar-gambar di tembok, mataku terpaku pada gambar perempuan yang selalu digambar Andra. Apalagi ia pernah datang ke mimpiku, bahkan malam kemarin. Apakah itu juga mimpi? Namun jika itu mimpi, bagaimana mungkin aku bisa tidur di lantai dengan Andra? Sungguh aku seperti orang bodoh saat ini. "Assalamualaikum," terhenyak aku dalam lamunan, segera beranjak keluar rumah. "Waalaikumsalam. Mbak Sri, ada apa Mbak?" "Enggak Mbak, saya cuma mampir kok.
Nggak biasanya pintu rumah terbuka lebar. Apa tidak bekerja atau sakit? Tanyanya antusias. Alhamdulillah sehat mbak. Kerja kok mbak, tapi belum berangkat. Soalnya ngecat tembok dulu. Kemarin dicoret-coret sama si Andra. Oh walah, iya mbak, wajar anak kecil. Anak saya di rumah juga seperti itu. Mbak, apa mbak nggak capek? Pagi sampai sore kerja, malamnya main sama Andra sampai hampir pagi. Apa mbak nggak istirahat? Dek, jantungku kembali berpacu. Aku mengerutkan dahi sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Saya nggak pernah main sama Andra hingga malam mbak, apalagi sampai menjelang pagi. Ya elah mbak, kan kamar Andra sebelahan sama kamar saya. Tiap malam saya selalu dengar suara kegaduhan. Suara Andra tertawa sambil manggil mama, mama. Ya walaupun suara Andra saja yang mendominasi, tanpa suara mbak. Sebenarnya juga saya mau ngomong sama mbak masalah ini sih. Soalnya saya keganggu mbak. Terangnya dengan kikuk. Ya Allah, iya mbak, saya baru ingat kalau Andra suka ngelindur kalau malam. Mungkin Andra lagi ngelindur, maaf ya mbak. Aku mencoba menutupi. Ngelindur setiap hari mbak. Ini berjalan sudah hampir 1 bulan loh mbak. Saya mau bicara sama mbak, maju mundur, takut tersinggung. Soalnya kan mau main atau apa di rumah mbak sendiri. Tak mengapa mbak, kalau ada salah dari kami bicaralah. Saya lebih suka begitu, biar kami bisa introspeksi diri. Itu lebih baik daripada tanpa alasan kemudian menyakiti kami. Entah mengapa mulut ini dengan sendirinya mengucapkan hal tersebut. Sejenak dadaku kembali berdenyut kencang mengingat perlakuan ayah Andra yang mana menyakiti aku dan Andra dengan alasan yang tidak logis menurutku. Mbak, halo? Iya, maaf Mbak Sri. Bagaimana? Kenapa mbak? Saya mau pamit mbak. Mohon maaf ya, mainnya jangan malam-malam lagi mbak. Kan tahu saya ada anak kecil, kalau malam gak bisa tidur. Oh iya mbak, iya. Aku mengambil gawaiku, mengamankan saldo dari aplikasi di mana aku bernaung menjalankan pekerjaanku ke rekening pribadi. Kemudian menghubungi satu nomor. Sejenak kemudian menyampaikan maksud dan tujuanku untuk resign. Tertegun mendengarkan dengan seksama pengarahan dari pihak call center. Setelah selesai segera aku menuju kantor cabang, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Selesai semua tanggung jawabku, pihak kantor meminta untuk membatalkan akun Gojek dan menghapus aplikasi tersebut dari gawaiku. Ada rasa was-was yang menjalar di benakku. Mungkinkah Andra kekurangan waktu untuk bersamaku, sehingga ia berimajinasi secara berlebihan? Tuhan, semoga saja keputusanku ini tepat. Melihat peluang yang ada, aku berhenti menjadi driver ojek online. Sudah lama aku ingin berjualan makanan online saja. Aku memiliki keyakinan usaha ini akan menuai prospek yang bagus. Melihat di sini banyak pasangan yang sama-sama bekerja, mungkin mereka tak akan sempat memasakkan makanan untuk anak mereka, dan makanan cepat saji menjadi jalan keluar. Jika aku menjual makanan rumahan, mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri, bukan? Bismillah, semoga menjadi awal yang bagus dan aku bisa menghabiskan banyak waktu di rumah bersama Andra. Batinku. Aku menyalakan mesin kembali dan kembali ke rumah. Kuhempaskan badan ini di sofa, melihat sekitar telah bersih. Kurogoh tangan ke saku kantong, menarik benda pipi itu, kemudian melihat beberapa channel di YouTube yang berisikan konten memasak. Aku sudah punya sedikit bekal, mungkin tinggal mematangkan ilmunya. Bolak-balik melihat beberapa resep makanan tak jauh beda dengan resepku. Aku tersenyum penuh arti. Menatap lekat dengan sengaja jam tangan yang melingkar. Aku segera bergegas menuju sekolah Andra. Tampak di kejauhan, ia berdiri di depan gerbang sekolahnya. Nampak raut sedihnya ketika ia menatap temannya bergandengan tangan dengan orang tuanya masing-masing. Aku segera menghampirinya. Senyumku melebar melihat matanya berbinar kembali setelah hampir redup terselimutkan mendung. Ibu, cepatlah nak, hari ini kita makan di luar ya. Kamu mau apa?
menarik tangannya lembut, kemudian memakaikan pelindung kepala untuknya. Bu, apa ibu tidak akan terlambat kerja kembali jika harus memikirkan kemauanku? Bagi digada ribuan palu, dadaku merasa sesak. Aku sangat ingat beberapa kali ia pernah mengajakku sejenak membeli es tebu, namun aku mati-matian memarahinya, menyebutnya anak tak tahu diri, tak pandai mengerti keadaan orang tua. Dengan dalih lain, aku akan terlambat lagi bekerja. Tidak sayang, hari ini ibu tak bekerja lagi di sana. Ibu ingin membuka usaha baru biar bisa temenin Andra di rumah. Tanpa kata ia memelukku dari belakang, semakin erat dan penuh kehangatan. Mataku panas, mencoba beberapa kali menarik nafas agar tak memburu. Akhirnya setitik air berhasil lolos menerjang benteng pertahanan. Ibu, apa ibu sedang menangis? Tanyanya ketika tak sengaja isaku terlepas karena kelemahan. Tidak sayang, ibu hanya tak tahan bau debu di jalanan. Rasanya seperti sedang flu. Kamu pegangan yang erat ya, ibu sedikit kencang membawa sepedanya. Baik bu. Berputar-putar roda melintasi jalanan. Aku menengok ke kanan, ke kiri, melihat penjual es tebu, dan segera berhenti di sebelahnya. Kuturunkan Andraku dari sepeda, memesan 2 gelas es tebu. Bagaimana hari ini di sekolah Andra? Apa ada masalah? Tidak bu, hari ini tak ada masalah apapun. Andra sudah janji pada Allah, Andra gak nakal lagi biar ibu sayang sama Andra. Gak marah lagi sama Andra. Dan sekarang ibu sayang sama Andra. Buktinya Andra boleh membeli es tebu. Sudah lama bu, Andra ingin es tebu. Kata teman Andra rasanya manis dan segar. Aku mengumpat dalam hati, harusnya aku tak lagi bertanya pada Andra. Semakin aku bertanya, rasanya makin banyak luka yang menganga. Sebelum Andra berbicara lagi, aku segera mencegahnya. Baiklah Andra, jangan bicara lagi ya. Sekarang kamu harus merasakan manisnya es tebu ini. Baca doa dan minumlah, kita akan mencari mie ayam. Yeay, sudah lama bu, Andra tak mau makan mie ayam. Entahlah, hari ini aku membuat keputusan yang tergesa-gesa menurutku. Aku merasakan sesuatu yang tak bisa aku mengerti. Hasrat untuk membahagiakan Andra terasa menggebu, seakan aku akan kehilangan dia. Kutepi segala prasangka buruk yang menggerogoti jiwa. Kunikmati hatiku bersama Andra. Setelah lama, dinding pemisah terbangun di antara kami. Cahaya jingga telah menerangi segala sudut dunia. Sepedaku tak berhenti mengitari jalanan bersama Andra, menuju ke rumah dan segera mandi. Lalu bersenda gurau bersama Andra hingga menemaninya tidur di kamar. Dengkuran halus Andra sedikit membuat dadaku berdesir. Ada rasa lain yang menjalar. Dengkuran yang dengan susah payah aku lupakan pernah menggema di sisiku, kini kembali dari raga yang tak sama dalam wujud yang berbeda. Aku mengelus paha Andra agar ia tetap terjaga, namun ia mengeliat agak menjauh. Tampak luka membiru di sana lebih memudar daripada saat aku melihatnya kemarin. Ku ambil sebuah bantal, meletakkannya dekat dengan wajah Andra, ditemani bayangan Bowo di kepalaku. Semakin mendekat dalam hening, aku semakin fokus. Tiba-tiba aku tersentak kaget ketika aku mendengar sesuatu. Konsentrasiku buyar begitu saja. Bantal kuletakkan kembali di samping Andra. Aku beringsut turun dari ranjang dan menghampiri sebuah lemari usang yang terletak persis di dekat jendela kamar Andra. Aku mendekatkan diri ke sana. Aku yakin suara itu berasal dari dalam lemari tersebut. Membukanya perlahan, mencari sesuatu yang mencurigakan. Namun nihil, tak ada apapun di sana. Hanyalah pakaian Andra dan beberapa tumpuk kertas di kotak paling atas. Kertas yang bergambarkan anak kecil dan 2 perempuan. Laki-laki seperti ini. Dari banyaknya gambar, hanya dominan gambar anak kecil dan 2 perempuan dengan latar suasana yang berbeda. Apa Andra telah kehabisan akal? Pikirku. Aku mendengus kasar
dan segera mematikan lampu kamar Andra, kemudian beranjak menuju kamarku. Entah jam berapa aku kembali mencoba bangkit saat menangkap suara Andra. Suara Andraku sedang menangis pilu. Tanpa alas kaki, aku jalan perlahan-lahan, menyusuri rumah menuju kamar di mana Andra berada. Aku berhenti di depan kamar Andra, kemudian sedikit menggeser hiasan dinding. Tadi pagi setelah kesaksian Sisi, aku sengaja memberi lubang kecil di tembok menggunakan bor listrik. Di sana aku melihat Andraku duduk di tepi ranjang, menghadap arah jendela. Tunggu, bukan ke arah jendela, namun ke arah lemari usang tersebut. Posisinya membelakangiku dan tak ada siapapun di depannya. Andra tetap terisak sebelum ia bicara sendirian. Mama, bawa aku ikut bersamamu. Sekarang aku tahu, ibu hanyalah berpura-pura menyayangiku. Aku tahu ia ingin membekapku dengan batal ini. Andra belumlah tidur saat itu terjadi. Lalu mama membuat suara kacau agar ibu melupakan kegiatannya. Bawa aku mama sebelum aku meninggal. Jika hidupku beban untuk ibu, biarkan aku pergi mama. Namun bukan pergi yang akan menyulitkan ibuku kelak. Jika aku pergi dengan cara ibu, bagaimana aku bisa melihat ibu dibawa polisi? Aku ingin pergi bersamamu mama. Andra menangis sesegukan dengan menggenggam bantal yang akan kupakai untuk mengakhiri segalanya. Aku ingin Andraku tak lagi menderita karena aku. Aku terjatuh ke lantai, terkulai lemas di sana. Tak dapat lagi aku membendung air mata. Sekuat tenaga aku mencoba agar tak terisak, hingga bahu terasa tergoncang kibat. Dengan langkah gontai, ku tinggalkan Andraku bersama fantasinya. Siapakah mama? Apakah sosok seorang ibu dalam khayalannya? Entahlah. Semalaman mataku tak dapat terpejam. Sungguh aku tak pernah menyangka semua ini terjadi dalam hidupku. Segera kurai gawe di atas nakas. Kulihat nomor asing menghubungi nomorku. Saat ku angkat, ternyata panggilan itu malah berakhir. Namun ternyata banyak pesan di aplikasi berwarna hijau tersebut. Bagaimana kabar Andra? Tolong berikan nomor rekeningmu. Aku ada sedikit rezeki untuk Andra. Balaslah, apa kau sudah tidur? Jangan sungkan, ini hak Andra. Aku banyak mendengar dari temanku, Andra akan masuk sekolah dasar bukan? Akan banyak biaya yang dibutuhkan. Aku mengetikkan sebuah pesan balasan untuk nomor tersebut dan segera mengirimnya. Langsung centang biru dan dibalas. Siapa kamu? Maaf, aku tak butuh belas kasihan dari siapapun. Aku masih mampu menanggung segala beban Andra. Andra juga anakku, kau jangan egois. Tanganku mengepal kuat dan segera aku kirim pesan suara. Apa? Egois kamu bilang? Apa kamu tak pernah berkaca? Sekian tahun aku bertahan demi Andra. Aku meredam beberapa bom yang kau letakkan di dadaku agar tak segera meledak. Dan sekarang kau datang mengatakan aku egois. Tunggu, sekian lama kamu pergi dan sekarang kamu membicarakan hak Andra. Yang mana itu tanggung jawab yang pernah kau abaikan. Apa rencanamu? Katakan. Jangan harap kau bisa mendekati Andra, walaupun hanya untuk bicara. Seseorang bisa berubah kapanpun. Bukan hanya aku, namun juga seperti kau. Kau dulu yang menyayangi Andra, lalu kemudian saat faktor genetikku menurun padanya dan nampak nyata, kau berubah menjadi monster, bukan? Aku tak sepenuhnya lupa kewajibanku. Sebenarnya ada penyesalan setelah aku menalakmu. Dan aku tetap mengawasimu dari jauh. Aku melihatmu bahagia dan nyaman bersama Andra tanpa aku. Makanya aku tak ingin menampakkan batang hidungku padamu maupun Andra. Namun sekarang aku meragukan kebahagiaan Andra bersamamu. Jawabnya tegas. Ku cari tombol blokir dan selesai. Lihatlah, dia datang kemudian kembali mencaciku. Apa ia tahu perjuanganku melawan dua sisi yang berbeda dariku? Pagi hari kulihat Andra telah bersiap seperti biasa, seperti tak ada masalah dan beban yang ia pikul. Sungguh anak yang pandai. Bahkan ia tak mau memakiku yang berusaha membunuhnya.
Andra, kemarilah, mari kita makan, dan ada yang ingin ibu sampaikan. Ia perlahan mendekat, ada binar keraguan yang terpancar dari matanya. Aku tahu mungkin ia takut. Memang tak semudah yang dipikirkan, menetralkan emosi adalah hal yang amat sulit dan aku memahaminya. Baiklah, maafkan ibu jika membuatmu kurang nyaman. Ibu hanya berpesan jika ada orang asing mendekatimu, walaupun sebatas bertanya, cepatlah menjauh, atau ibu akan marah padamu. Makanlah, ibu akan pergi ke pasar. Hari ini ibu tak bisa mengantarmu. Aku jalan kaki saja, Bu. Terangnya dengan ragu. Aku menoleh sejenak dan tersenyum, walau mendapat reaksi yang entah dari seorang Andra. Aku baru mulai usaha baruku hari ini. Aku memasak beberapa menu hanya dalam porsi kecil. Ini awal, permulaan. Aku hanya butuh gambaran saja untuk promosi besok. Setelah beberapa kali menjepretkan kamera dan berhasil mendapat gambar bagus, aku segera mengedit pencahayaannya agar sedikit lebih menarik. Terkirimlah satu gambar-gambar tersebut di akun aplikasi warna biru, dan juga aku buat story di aplikasi berwarna hijau. Aku menyimpan beberapa nomor pelanggan OJ-ku dahulu, itu juga peluang yang baik. Mbak, ganti profesi ya? Wah, bisa dicoba ini. Sekarang siapa yang antar aku ke kampus? Mbak sekarang jual makanan, ada kedai atau hanya di rumah? Wah, kelihatannya lezat, mau dong? Begitulah rentetan pesan di aplikasi warna hijau. Aku membalasnya satu persatu, tentunya ku jawab sesuai pertanyaan mereka. Beralih ke aplikasi lain, banyak juga yang mengomentari, menanyakan harga dan juga lokasi. Aku tersenyum lega. Setelahnya menjawab, kemudian mereka akan memesannya untuk esok hari. Segera aku catat dalam buku nota pesanan mereka agar aku mudah untuk mengerjakan pesanan mereka. Kupindahkan beberapa menu tersebut ke meja makan. Untuk pembukaan maka Andra yang harus mencicipinya. Kakek ini langsung saja melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian segera menyusul Andra ke sekolahan. Berbekal satu-satunya motor yang kumiliki, Raka ini melesat menemui Andraku. Kehadiran Powo membuat aku takut kehilangan Andra. Sesamanya di lokasi, aku merasa kebingungan. Ternyata sekolah sudah sepi. Apa aku terlambat menjemput Andra? Batinku. Hanya ada satpam saja di sana. Pak, apa jam sekolah sudah berakhir? Tanyaku pada lelaki berbaju satpam tersebut. Iya mbak, sudah. Hari ini kan hari Jumat. Seperti biasa, pulang 1 jam sebelum jam kepulangan saat hari lain. Astaga, aku menepuk jidat. Aku sampai lupa. Lalu kemana Andra? Kenapa belum sampai di rumah? Oh iya pak, maaf, saya lupa. Apa bapak melihat anak saya, Andra? Andra, anak B2 bukan bu? Iya benar pak. Oh iya, kebetulan ibu yang tadi saya tunggu. Tadi Andra dijemput oleh ayahnya. Ia berpesan nanti jam 5 Andra akan diantar pulang. Tadi ayahnya sudah menjelaskan semua di kantor guru. Ia juga meninggalkan kartu tanda penduduknya sebagai jaminan bahwa ia benar orang tuanya. Jelas satpam tersebut. Baiklah pak, terima kasih. Aku kembali menunggang kuda besiku menuju rumah. Ku kepalkan tanganku erat. Sungguh Andra, bukan aku sudah berpesan padanya. Inilah yang membuat aku benci pada Andra. Hal yang fatal menurutku malah selalu ia langgar. Halo Powo, cepat bawa Andra pulang ke rumahku. Lancang sekali kamu. Aku langsung memaki ayah Andra. Setelah aku buka blokiran nomornya dan menghubunginya. Sabar Nisa, aku hanya mengajak Andra jalan-jalan. Kamu jangan marah, aku tak akan menculiknya. Aku akan membawanya pulang sebentar lagi. Cepat pulang, atau aku akan melaporkan kau. Siap, iya. Kemudian sambungan diputus begitu saja. Aku mengumpat kasar, bolak-balik menengok ke jendela, berharap Andra akan cepat pulang. Baru setelah pukul 5 pintu diketuk. Aku segera berlari menuju pintu depan. Di sana aku melihat Powo menggendong Andra dan menurunkannya setelah aku membuka pintu. Andra, cepat masuk, mandi dan ke kamar. Aku menatap bengis ke arahnya.
Maaf Bu, tapi bapak ini bilang, ya ayahku. Bukankah seorang ayah bukanlah orang asing? Andra berusaha menjelaskan. Siapa yang bertanya padamu? Apa kau tuli, Andra? Hah? Aku spontan mengangkat tanganku. Andra, cepat masuk nak, biar ayah yang menjelaskan pada ibu. Seloroh Bowo sambil menahan tanganku. Andra berlalu. Aku menurunkan kembali tangan ini, kemudian mengacak rambut kasar dan tertunduk lesu di tengah pintu. Kenapa anak yang kau jadikan pelampiasan? Bila kau marah, aku sudah ada di sini. Biarkan aku menggantikan posisi Andra. Untuk kau marahi, marahlah padaku. Bowo berbicara pelan dan santai. Ia melangkahkan kakinya ke ruang tamu, melewatiku begitu saja tanpa permisi. Aku berdiri mengambil vas bunga, kemudian melemparkan ke arahnya. Tanpa perlawanan, ia tetap duduk di tempatnya. Ia bergeming, hanya sorot netranya yang begitu tajam menelanjangiku. Apa kau juga melakukan hal ini kepada Andra, Nisa? Di mana sosokmu yang dulu? Sosok yang tak pernah meninggalkan kata sabar. Aku pikir kau perlu aku bawa ke kiai. Kau tak ubahnya seorang iblis. Apa? Iblis, teriak iblis. Apa kau tidak salah, Bowo? Kau yang meluruhkan segala kesabaran yang dulu pernah terpatri dalam diriku. Apa urusanmu terhadapku hingga kau menyebut aku seorang iblis? Pernahkah kau berkaca atau sekedar merenungi ulahmu? Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Asal ada keinginan dan niat berubah, aku rasa tak terlalu buruk. Tidak seperti kau yang hanya terus berjanji namun tak ada yang kau tepati. Ia berteriak lebih kencang. Aku seperti tertampar, hanya menangis yang bisa aku lakukan. Berubahlah atau kau akan menyesal. Bowo berbisik kemudian berlalu pergi entah kemana. Aku murka setelah kepergian Bowo. Ku ambil seluruh benda yang ada di ruang tamu, lalu melemparkannya ke segala arah. Kini ruang tamu berubah layaknya kapal pecah. Andra memandang takut ke arahku yang meringkuk di sudut ruang tamu. Bibirnya bergetar melihat ulahku. Entahlah sejak kapan ia berada di sini. Aku menghampirinya, membawanya ke dapur di gendonganku. Kuturunkan ia di meja makan. Andraku menunduk ketakutan, namun ia tak ada protes. Aku menuju laci di mana biasanya pisau kuletakkan di sana. Berjalan pelan, kaki ini kembali menghampiri Andraku. Bergetar tangan ini memegang sebilah pisau. Aku menggoreskan pisau itu di pinggiran cobek yang terletak di sebelah Andra. Andra, ibu lelah dengan keadaan ini. Takdir terus mempermainkan kita, nak. Apa kau mau damai bersama ibu di tempat lain? Aku mencoba memandang matanya yang menunduk, mencari jawaban dari bibir mungilnya. Aku tak mengerti, ibu. Tanpa pertimbangan lagi, aku mengarahkan pisau tersebut ke leher Andra. Namun Andra mengelak hingga pisau tersebut mengenai lengannya. Tak ada teriakan, tak ada tangisan yang terdengar, hanya darah yang mengucur deras dari lengan Andra. Menjadi saksi betapa kejamnya manusia yang disebutnya ibu. Ampun, Bu, biarkan Andra pergi sendiri. Jika ibu melukai Andra, ayah akan membawa ibu ke kantor polisi. Ayah mengucapkannya tadi siang. Andra tak akan mampu melihatnya, Bu. Biarkan Andra pergi, Bu. Ia mengibah. Tak akan ada lagi kesempatan Andra, bahkan polisi tak akan membawa siapapun. Karena kita akan pergi bersama. Dengan hati yang hitam, aku terus melancarkan aksiku. Hingga pisau yang kupegang terlempar begitu saja. Siapa kamu? Munculkan wujudmu! Berkali-kali aku menjerit karena tubuhku yang terlempar ke sana kemari tanpa alasan. Terhuyung jatuh dan tersungkur berkali-kali. Kepalaku berdenyut kencang, tak kalah menghantam tembok beberapa kali. Aku memegangnya pelan. Darah menempel di telapak tangan. Dalam ketegangan sosok itu berdiri di depanku. Perempuan, berambut panjang dan berdaster putih. Kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri. Berjalan terseok-seok ke arahku, memegang pisau.
Cahaya yang tertangkap netra semakin menipis. Hingga sebelum semua berlalu, aku melihat Andraku tersenyum. "Jangan sakiti ibu, Mama. Ayo kita pergi." Ucapnya lemas. Mungkin ia merasakan sakit di lengannya. "Andra, di mana Andra, Nisa?" Aku terhentak kaget melihat Bowo dan beberapa polisi di depanku. Namun mereka menanyakan Andra padaku. Aku tak tahu soal Andra. Jawabku enteng. Satu tamparan keras mendarat di pipiku. "Kamu bilang kamu tak tahu. Polisi menemukan pisau bersimbah darah di sini. Sampai kapan kau akan terus menjadi pendosa dengan terus berdusta? Aku tak akan mengampunimu jika terjadi sesuatu dengan Andra." Bowo berteriak kencang di hadapanku setelah ia melayangkan satu tamparan keras di pipiku. Itu tak lebih sakit dari apapun. Aku tersenyum puas melihat Bowo seperti itu. Sudut pandang Bowo. Mungkin sebagian besar orang akan mengatakan aku sebagai suami, seorang ayah yang tak bertanggung jawab. Aku menerima segala tuduhan-tuduhan tersebut dengan lapang dada. Tak mengapa mereka menyebutku begitu. Bukan karena anak, aku meninggalkan Nisaku, wanita yang telah aku pilih sebagai pendampingku itu. Namun kebohongan yang ia sematkan dalam perjalanan hidup kami. Malam itu setelah 2 bulan pernikahanku dengan Nisa, tak tahu mengapa aku dikeluarkan dari pekerjaanku sebagai buruh pabrik bagian operator produksi dengan dalih pengurangan karyawan. Uang pesangon ku coba putar untuk membuka usaha, dan 3 kali juga aku gagal. Imbasnya uang pesangon habis sia-sia. Kejadian tersebut juga telah kusampaikan pada Nisa, juga berpesan padanya agar ia menggunakan alat kontrasepsi terlebih dahulu. Bukannya aku tak ingin mempunyai anak, namun aku takut tak mampu menghidupi Nisa dan anakku kelak secara layak. Nisaku, ia adalah istri yang baik. Tak pernah aku mendengar ia mengeluh tentang hidup yang makin hari makin tak tentu kebahagiaannya. Ia tak pernah membantah apapun yang aku katakan. Hari berlalu begitu cepat hingga berbulan-bulan, namun tidak ada perubahan yang berarti akan segi ekonomi hidup kami. Aku malah merasa makin sulit mencari sesuap nasi. Hingga suatu hari gawaiku berdering berulang kali saat aku sedang mencoba mengais rezeki dari beberapa botol plastik yang berserakan di jalan. Luruh gemetar kaki ini seolah tak mampu menahan terjangan badai, kenyataan yang mendera. Seseorang di ujung telepon mengabarkan jika Nisaku akan melahirkan di rumah sakit. Dahulu aku sudah berkata padanya untuk sebentar menunda kehamilan. Sudah beberapa kali aku curiga karena perutnya kulihat semakin membesar. Namun saat aku bertanya, ia hanya menjawab, katanya kebanyakan makan. Aku percaya saja padanya. Selain karena aku baru melihat orang hamil, memang kehamilan Nisa saat itu tak terlalu kentara. Tak ada adegan ngidam, mual, muntah atau keluhan apapun. Aku membuka dompet mengeluarkan segala isi di dalamnya. Hanya ada 2 lembar uang bernyawa merah itu aku berikan pada Nisa untuk 2 hari ke depan. Memang aku tak memberitahukan pekerjaanku saat ini pada Nisa, takut menjadi beban untuknya. Bukankah soal nafkah itu urusanku? Aku hanya pernah memberitahunya soal diberhentikannya aku dari pabrik. Dalam balutan senja aku berlari melangkahkan kaki selebar mungkin, membelah jalanan menggendong karung berisi botol bekas, koran bekas dan lainnya. Peluh membanjiri tubuh, tak ada harapan lagi. Aku hanya bisa meminjam uang pada sang pengepul barang bekas, di mana aku menjual semua hasil pulunganku. Menggenggam erat tangan berisi uang, kembali kuforsir kakiku untuk melangkah menuju rumah sakit. Setelah semua urusan selesai dan membawa Nisaku pulang, itulah satu hal yang aku sesali. Ada rasa bahagia yang menjalar di dada saat melihat sosok mungil di atas ranjang. Namun saat aku teringat akan keadaan, kembali panas itu berkobar memenuhi ruang lain. Awalnya aku hanya bertanya baik-baik pada Nisa, bukankah ia menggunakan alat kontrasepsi?
Lalu mengapa ia bisa hamil? Dan bahkan kehamilannya tak pernah aku ketahui. Nisa memberi jawaban yang membuat aku murka. Bahwasanya Nisa tak pernah menggunakan alat kontrasepsi apapun. Dan kehamilan itu ia mengetahuinya. Mas, jangan pergi mas. Mengertilah kondisiku. Aku baru melahirkan anak kita. Tak inginkah kau berbahagia bersama kami? Serunya saat aku secara kasar mengambil dan memasukkan baju dalam tas ransel berwarna pudar. Bahagia? Apa kau berpura-pura buta? Lihatlah kau ini, sudah menjadi beban untukku. Apalagi tambah satu nyawa lagi yang harus aku hidupi. Sudah kukatakan, jangan hamil duluan sebelum keadaan kita membaik. Namun nyatanya, dasar wanita keras kepala. Mas, anak adalah anugerah. Tak pantas kita menolaknya. Lihatlah, banyak pasangan di luar sana yang menginginkan anak. Lalu kenapa kita yang diberi malah menolak? Persetan dengan semua itu. Hari ini kau Anissa Rahmania. Kutalak kau, kutalak kau, kutalak kau. Dek, aku segera membawa diri melangkah meninggalkan dua insan yang sangat aku sayangi. Ada rasa kecewa, namun juga rasa menyesal yang tiba-tiba menelusup di celah sanubari. Pertama kalinya aku menaikkan nada bicaraku pada Nisa, dan siapa sangka itu juga menjadi yang terakhir. Limbung langkah ini menyusuri jalanan, ingin berbalik arah menarik segala ucapan yang menguap karena dorongan emosi, namun tak mungkin. Setiap detik hidupku diliputi rasa bersalah, rasa menyesal. Namun apa daya, semua telah terjadi. Ingin tangan kekar ini memeluk bayi mungil itu, bahkan merengkuh hangat kedua insan yang harus berjuang hidup itu. Aku malu untuk kembali setelah apa yang aku lakukan. Kini aku hanya bisa menatap keduanya dari kejauhan. Nafkah pun aku tak berani memberikan. Sungguh pengecutnya diri ini. Berani berbuat namun tak berani mengambil resiko. Sebenarnya jikalau aku meminta maaf pada Nisa, pasti ia memaafkan. Aku ingat betul sebelum talak ia melontarkan betapa hangatnya Nisa, mengemukakan pendapatnya padaku tanpa emosi sedikit pun. Tapi itulah yang membuat aku lebih malu untuk menemuinya kembali. Aku hanya mengawasi mereka dari jauh, lalu memberi uang pada beberapa ibu-ibu yang kadang aku temukan bergerombol di teras rumah, menyuruh mereka membeli dagangan kue milik Nisa dan memborongnya agar mereka tak berjalan terlalu jauh. Nisaku mendidik dan menyayangi anakku yang ku dengar bernama Andra dengan penuh kasih sayang. Biarlah aku tetap menyebutnya Nisaku, walau kenyataannya dia bukan milikku lagi. Andra tumbuh menjadi anak yang patuh dan taat pada ibunya. Aku pun tahu karena Nisa begitu sempurna menjadi seorang ibu. Ini bukan lagi kata orang lain, tapi setiap hari aku menyaksikannya sendiri, walau dari kejauhan. Menginjak usia 6 tahun, aku melihat perubahan pada diri Nisa. Entahlah, namun aku menduga semakin Andra besar, semakin banyak biaya yang dibutuhkan, dan semakin sulitnya pekerjaan yang harus didapatkan. Aku melihat perubahan itu semenjak Nisa menjadi seorang driver ojek online. Ia tak lagi ada waktu untuk Andra. Bahkan Andra kerap mendapat perlakuan tak menyenangkan darinya saat Andra melakukan satu saja kesalahan kecil. Aku tak lagi mampu menyalahkan Nisa karena aku tahu memang bukan hal mudah berjuang seorang diri demi yang namanya kehidupan, apalagi tanpa satu orang pun yang memberikan semangat padanya. Sejenak aku memandang diri, menatap diri lewat pantulan cermin besar. Di sana aku lihat ada banyak kemampuanku sekarang. Berbagai tanya terngiang di telingaku. Haruskah aku kembali untuk menghentikan segala kemurkaan Nisa kepada Andra? Iya, aku harus kembali. Aku harus bertanggung jawab mengobati segala luka yang pernah aku torehkan. Aku bukan kembali untuk Andra saja, namun juga membawa Nisa dalam hidupku kembali. Beberapa kali aku mencari tahu nomor Nisa. Akhirnya aku dapatkan. Aku akan menjadikan chat sebagai awal usahaku. Semoga ia merespon. Apa? Egois kamu bilang? Apa kamu tak pernah berkaca?
Sekian tahun aku bertahan demi Andra. Aku meredam beberapa bom yang kau letakkan di dadaku agar tak segera meledak. Dan sekarang kau datang mengatakan aku egois. Tunggu. Sekian lama kamu pergi dan sekarang kamu berbicara hak Andra, yang mana itu tanggung jawab yang pernah kau abaikan. Apa rencanamu? Katakan. Jangan harap kau bisa mendekati Andra, walaupun hanya untuk bicara. Rasanya seperti tertusuk ribuan anak panah. Walau aku belum pernah merasakan, namun membayangkan saja sudah sangat ngeri. Aku kira ia akan berbicara dan menanggapi semua dengan baik. Ternyata aku malah dihantam dengan separagraf kalimat menyakitkan. Keesokan harinya aku mencoba melangkah lebih jauh. Aku selalu mengawasi Andraku saat sekolah karena beberapa bulan terakhir aku sering melihat Andra tak dijemput, begitupun hari ini. Hari ini hari Jumat, bel sekolah telah usai. Aku melihat Andra berdiri di depan pagar sekolah hingga sekolah sepi. Aku menghampirinya, namun ia tampak menghindar. Karena tak ingin membuatnya ketakutan, aku masuk ke dalam sekolah. Ruang kantor masih buka. Aku berjalan ke sana, duduk dan menjelaskan semua pada guru Andra bahwa aku adalah ayahnya. Pihak sekolah tak serta-merta percaya begitu saja, karena memang tak pernah melihatku, begitu juga Andra yang tak mengenaliku. Dengan berbagai cara aku mencoba membawa Andra hingga aku meninggalkan KTP dan beberapa kartu lain kepada guru tersebut untuk dijadikan jaminan. Aku membawa Andra ke beberapa wahana bermain, juga ke sebuah pusat perbelanjaan yang besar, memberikannya semua yang Andra mau. Sungguh anak ini sangat mirip denganku. Gaweku berdering saat aku dan Andra menikmati semangkok soto. Aku sedikit menjauh dari Andra. Nisa menyuruhku pulang. Dia marah besar karena aku membawa Andra. Aku mengetuk pintu rumah Nisa, membawa Andra di gendonganku, kemudian menurunkannya di depan pintu. Andra, cepat masuk nak, biar ayah yang menjelaskan pada ibu. Aku melepaskan tangan Nisa, kemudian ia menurunkan tangan, mengacak rambut kasar dan terduduk lesu di tengah pintu. Kenapa? Anak yang kau jadikan pelampiasan. Bila kau marah, aku sudah ada di sini. Biarkan aku menggantikan posisi Andra untuk kau marahi. Marahlah pada aku. Aku bertanya pelan padanya sambil berlalu masuk ke ruang tamu tanpa permisi. Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Asal ada keinginan dan niat berubah, aku rasa tak terlalu buruk. Tidak seperti kau yang hanya terus berjanji namun tak ada yang kau tepati. Aku mengimbangi teriakannya. Kemudian aku tersadar ada Andra di rumah ini. Berubahlah atau kau akan menyesal. Aku berbisik pada Nisa. Bukan aku mengancamnya, namun aku khawatir pada Andra. Baru beberapa meter dari rumah Nisa, Sisi menelponku. Ia mengabarkan bahwa ada suara gaduh dan berisik dari rumah Nisa. Setelah Sisi mengintip, nyatanya ada hal yang menakutkan terjadi di sana. Ingin menolong, ia tak berdaya. Ia menyuruhku menghubungi polisi. Setelah kedatangan polisi, aku dan polisi mendobrak pintu secara paksa dan menemukan Nisa terkapar pingsan di dapur. Di sana aku temukan pisau bersimbah darah. Aku mencari Andraku ke semua ruangan dan nihil. Andra, di mana Andra Nisa? Aku berteriak kencang di telinga Nisa dan ia langsung terbangun dari ketidaksadarannya. Aku tak tahu soal Andra. Jawabnya tanpa dosa. Kamu bilang kamu tak tahu. Polisi menemukan pisau bersimbah darah di sini. Sampai kapan kau akan terus menjadi pendosa dengan terus berdusta? Aku tak akan mengampunimu jika terjadi sesuatu dengan Andra. Sekian tahun aku mengenali Nisa. Baru kali ini aku mengangkat tanganku untuknya. Ia hanya tersenyum miring. Terhenyak akan perlakuanku, aku segera menghampiri polisi, meminta pendapatnya. Akhirnya malam ini Nisaku dibawa ke kantor polisi dan semua barang bukti diamankan. Kembali ke Nisa. Aku tak tahu apa yang Bowo katakan pada dua lelaki berpakaian sama tersebut. Mereka membawaku pergi naik mobil, meninggalkan Bowo di rumah itu sambil berteriak memanggil nama Andra. Aku senang melihatnya seperti itu. Hai Pak,
Lihatlah Bowo. Ia berteriak-teriak seperti orang gila. Kenapa ia mencari Andra? Dahulu ia tak pernah menginginkannya, bahkan pergi meninggalkannya saat Andra hadir. Aku pikir jiwa wanita ini sedang terguncang, Ji, ucap salah satu dari polisi tersebut. Nanti kita coba interogasi. Sepanjang jalan aku hanya bernyanyi riang, tertawa lepas. Aku bahagia, Andraku tak akan lagi kesakitan karena kupukuli. Dan yang utama, Bowo akan merasakan bagaimana sakitnya kehidupan. Hari pun berlalu semakin hari, aku semakin merindukan Andraku. Di bawah pengawasan Dr. Melly, aku menjalani pemulihan. Ternyata aku dinyatakan agresi dan juga depresi. Untuk kasus percobaan pembunuhan pada Andra, aku belum tahu karena itu semua wewenang dari hakim nanti. Beberapa kali aku melihat Bowo mengunjungiku. Ia hanya melihat dari kejauhan. Sebenarnya aku mengetahui itu, namun terlalu malu diri ini untuk sekedar menanyakan padanya perihal Andra. Bukankah sekarang posisiku lebih kejam daripada Bowo? Dulu ia hanya mencoba meninggalkan, namun aku mencoba menyingkirkan. Nasi telah menjadi bubur, tak mampu lagi aku membendung rasa rinduku pada Andra. Aku yakin ia masih hidup. Aku hanya sempat melukai lengannya saja waktu itu. Bila waktu memberi kesempatan, aku hanya ingin memeluknya dan meminta maaf pada Andra. Biarlah Bowo membawa Andra. Aku telah ikhlas bila mana Bowo menginginkan hal itu. Di netraku aku menemukan kesungguhan, walau nyatanya aku belum tahu kesungguhan apa yang aku yakini darinya. 2 bulan berlalu, tetap sama tak pernah Andraku menampakkan diri. Hingga satu waktu aku memberanikan diri memanggil Bowo. Mas, kesini. Aku mencoba memaksanya. Tangan bergerak ke arahnya dengan senyuman yang mungkin sangat kaku. Nisa. Ia menoleh padaku dan berlari kecil menghampiri raga ini di balik jeruji. Tak kusangka ia dapat masuk menggunakan kunci yang ia rogoh di sakunya. Mas, apa Andra marah padaku? Bagaimana keadaannya? Baik bukan? Dek, maafkan aku. Ia tertunduk menenggelamkan wajahnya, menatap bumi yang ia pijak. Kenapa, Mas? Aku merasakan sesuatu kembali menyeruak dalam dada. Sesuatu rasa yang pernah aku rasakan ketika aku kehilangan Bowo dahulu. Air mata seolah tahu bahwa empunya kini tengah dirundung rasa was-was. Aku sudah mengurus semuanya. Kita akan pulang. Nanti akan kujelaskan dari rumah. Namun bolehkah aku bertanya padamu? Aku mengangguk mengiyakan permintaannya. Apa kau merindukan Andra, Nisa? Apa kau? Aku menghentikan kalimatnya, tak kalah dengan sikap telunjuk ini menghampiri bibirnya. Apa kau tidak mendengar semua penjelasan Dr. Melly, Mas? Apa kau tak melihat keadaanku setelah membaik? Apakah harus kukatakan bila aku menyesali semua perbuatanku? Maafkan aku, tak bisa menjadi ibu yang baik, Mas. Baiklah, aku percaya padamu, Nis. Maaf, aku tak mampu memahamimu. Mas, bisakah kau bantu aku? Aku ingin bertemu Andraku, Mas. Aku janji akan mempertanggungjawabkan semua yang aku lakukan nanti. Setelah aku bertemu Andra, biarkan aku meminta maaf padanya, Mas. Takkan ada yang bertanggung jawab. Ini semua takdir. Kita akan bersama menjalani hidup baru. Berjanjilah padaku, sayangi Andra. Kau boleh membenciku, namun aku ingatkan, Andra tak berdosa, Nisa. Bagaimana aku bisa lepas dari sini, Mas? Aku jelas bersalah. Tak ada satu hal yang tak mungkin bila ada uang. Aku akan menebus segala dosaku selama ini. Bowo merengkuh tubuh ini dalam pelukannya. Bukannya marah, aku justru merasa nyaman. Kenyamanan yang dulu sempat enyah, kini kembali aku rasakan. Aku memang sempat menjadi wanita kuat, namun bukan berarti aku tak bisa menangis. Kutumpahkan segala sesak dan semua beban derita yang selama ini merindukan sandaran. Melesat mobil Pajero merah yang kutumpangi ini membelah jalanan kota. Semilir angin menyapu wajah secara halus, bebarengan dengan kaki yang menginjak halaman luas sebuah rumah mewah.
Terasa begitu tentram, namun tetap hati merasa gelisah. Di mana Andra, Mas? Apa ada di dalam? Tanyaku ragu. Masuklah, kita bicara di dalam. Menapak kaki ini masuk ke dalam rumah. Tanpa permisi, Bowo membuka pintu dan membawa dirinya melangkah. Tergopoh aku mengejar langkah kakinya yang sangat lebar. Mataku mengerjap, tak percaya. Manakala kulihat beberapa fotoku dan Andra tergantung menghiasi ruangan. Foto yang tak pernah aku tahu kapan diambil. Foto yang sangat sempurna. Aku bahkan beberapa kali berhenti hanya untuk melihatnya. Maaf, aku sering membidik kalian berdua tanpa izin. Bowo terus berjalan tanpa menoleh padaku. Aku terus mengekor di belakangnya karena tak tahu harus berbuat apa. Tanpa perintah dirinya, aku tak akan berhenti mengikutinya. Ini kamarmu, masuklah dan bersihkan diri. Jika selesai temui aku di dapur. Suaranya dingin namun tetap tegas terdengar. Mas, di mana Andra? Bantu aku menata semua makanan ini di piring. Kau akan tahu sebentar lagi. Pakailah kerudung dan segera ke ruang tamu nanti. Aku sungguh tak mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Aku ingin mengetahuinya, namun urung aku bertanya. Aku takut Bowo berubah pikiran untuk mempertemukan aku dengan Andra bila aku rewel. Berjalan kaki ini mengiringi rasa rindu, ingin menemui Andra. Aku menuju ruang tamu. Banyak orang, lelaki dan perempuan berpakaian muslim, memegang surat Yasin di tangan mereka masing-masing. Aku belum sepenuhnya bisa menguasai diri, namun aku harus mencoba berpikir positif. Aku memandang satu persatu orang yang ada di ruang tamu. Tak ada Andra. Segera aku menempatkan diri di samping Bowo. Semua nampak menatap iba padaku. Pikiran buruk melintas begitu saja dalam otak. Tak kalah mata ini jelas melihat sorot mata mereka yang hadir di sini. Beringsut aku mendekati Bowo. Tak sanggup lagi aku menahan segala tanya yang menerpaku sedari tadi siang. Mas, maaf aku lancang. Ada acara apa ini? Ini acara pengajian. Aku yang membuat acara dan ini semua untuk Andra. Jelasnya tergugu menahan tangis. Badanku gemetar, semua tulang tiba-tiba melunak begitu saja. Sungguh aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya diam memandang arah Bowo tanpa mampu menahan bulir bening yang meluncur bebas tanpa komando. Maksudmu apa, Mas? Aku sudah berusaha mencari Andra ke sana kemari, bahkan sampai meminta bantuan polisi, namun nihil. Tak ada tanda yang menunjukkan Andra akan kembali. Hingga aku bertemu Pak Rizal. Lihatlah, ia berada di pojok sana, memimpin doa. Lalu, hanya bisikan paruh yang mampu keluar dari bibir ini. Andra pergi bersama makhluk yang ia sebut Mama. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Andra. Namun tak ada kesempatan bagi kami dari makhluk tersebut. Aku hanya bisa menunggu Munis. Maaf, ini semua salahku. Lalu pengajian ini, apa kamu anggap Andra telah mati? Bukan, Nisa. Kami semua tak bermaksud seperti itu. Ini hanya demi kebaikan Andra. Pak Rizal berjanji padaku jika ia akan mengusahakan semua. Namun untuk hasil kita serahkan pada Tuhan ya. Bagi dihujani beribu batu, tak lagi sanggup aku menetralkan keadaan hingga semua menjadi gelap. Samar-samar aroma minyak kayu putih menyeruak indera penciuman. Aku mencoba membuka mata. Bowo menggenggam erat tanganku. Wajahnya nampak kusut dan muram. Pak, bantu saya. Saya tak ingin kehilangan semua orang yang saya sayang, Pak. Aku cukup jelas mendengarnya. Seperti tersentak listrik, tubuhku langsung terlonjak bangun. Mas, jelaskan semua padaku. Kamu harus kuat ya, Nis. Semua sudah terlanjur. Maaf, aku terlambat menjemput Andra. Mari kita pergi mengerjakan kewajiban kita selanjutnya. Aku mohon, kuatkan dirimu. Aku tak bisa menolak maupun mengiyakan ajakan Bowo, selain tangis yang mengiringi langkah kaki ini. Tibalah aku, Bowo dan Pak Rizal di sebuah kebun bambu, letaknya persis di belakang sekolah Andra.
Angin bertiup kencang menimbulkan bunyi berisik dari batang pohon bambu yang bergesekan. Malam semakin merangkak menuju pagi. Aku tak tahu dan tak mau tahu apa yang dilakukan di sini. Namun aku bisa merasakan hawa tak nyaman hingga tak sengaja aku melihat kobaran bola api dari arah timur menuju ke lokasi kami bertiga duduk. Bulu halus tiba-tiba berdiri begitu saja. Hawa anyep menusuk dalam tulang ke dalam sampai aku refleks menggosokkan tanganku satu sama lain. Mas, lihatlah itu. Aku menyenggol bau bowo dan menunjuk ke arah di mana bola api tersebut berputar-putar sangat kencang. Pak Rizal yang semula duduk tenang kini tengah berdiri, memutar tasbihnya dan melantunkan doa-doa dari bibirnya. Kesedihan membuat rasa takutku tak berfungsi dengan baik. Aku hanya memandang satu persatu makhluk asing yang kini berada tepat di hadapan kami. Ada makhluk bertanduk dan bermata merah, makhluk berbulu berwarna hitam tinggi besar. Masih banyak lainnya juga. Namun netraku terpaku pada dua sosok yang tak asing bagiku. Perempuan berkepala tengkler itu, kini aku jelas dapat melihatnya. Perempuan itu berpayudara besar, menggelantung, berpakaian putih kumal. Rambut panjang menutup sebagian wajahnya. Matanya putih pekat, kepalanya tengkler ke kanan, kemudian ke kiri. Namun bukan itu yang aku perhatikan. Aku mengamati wajah teduhnya yang menggenggam erat tangan seorang anak. Anak yang dulu tangannya sering aku genggam. Sekuat tenaga aku berlari menuju di mana Andraku berdiri, namun Bowo menahan langkahku, memberi isyarat agar aku berhenti dan bersabar. Kenapa membawa pasukan? Bukankah kita yang terlibat? Pak Rizal bergumam. Manusia itu tak semua dapat dipercaya. Aku hanya berjaga-jaga. Katakan tanpa basa-basi, apa tujuan kalian ingin bertemu denganku? Perempuan itu menjawab dengan suara berat dan membawa Andraku dalam pelukannya. Kenapa kau masih bertanya? Aku mengambil Andra. Dia bukan dari golonganmu. Tak seharusnya ia bersamamu. Pak Rizal meninggikan suaranya. Perempuan itu hanya tersenyum miring, namun matanya menampakkan sorot kemarahan. Aku beralih menatap Andra. Wajahnya pucat, ada luka di lengannya. Bahkan luka itu kini banyak dihuni oleh belatung-belatung kecil. Bajunya sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Baju penuh noda darah dari luka yang menganga di lengannya. Andra, ini ibu nak. Kemarilah, ayo kita pulang nak. Maafkan ibu. Ibu janji tak akan lagi membuatmu bersedih. Andra bergeming. Tak ada lagi senyuman indah itu. Hanya raut kesedihan yang ia tampakkan. Sesekali Andraku melihat ke arah perempuan yang ternyata ia panggil mama itu. Tatapannya memohon, namun kemudian pasrah. Hatiku tercapik penuh luka. Aku sungguh ingat betapapun Andra berulang kali melakukan hal itu padaku. Ia tak akan pernah menuntut keinginannya. Aku tahu ekspresi yang ia tunjukkan sekarang adalah ekspresi ketika ia menginginkan sesuatu, namun tak terkabul. Tahukah kalian, setiap hari Andra mendoakan kalian dimanapun berada. Ia memohon agar seseorang yang memiliki jabatan ibu dan ayah selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam segala urusan. Walaupun pada nyatanya, orang yang selalu ia sebut dalam doanya tak pernah melantunkan sebaik doa pun untuknya. Tahukah kalian kondisi Andra? Beban Andra saat di sekolahan, ia dibully oleh temannya karena tak memiliki ayah dan memiliki ibu yang hanya tukang ojek, bukan ibu rumah tangga yang bisa mengurus mereka dengan baik. Itu terjadi sepanjang hari. Tahukah kalian, saat Andra selalu menghentikan aksiku untuk membalas kesakitannya, terutama kau Nisa. Bila tidak, mungkin kau sudah menjadi bangsaku. Kalian manusia, hanya posisinya, tapi ternyata kita sama saja. Dan faktanya, manusia lebih buruk. Bahkan gelar ibu tak lagi mampu menyentuh nurani yang salah menangkap persoalan. Apa yang kalian inginkan lagi?
Aku memang bukan manusia, namun aku masih memiliki hati. Setelah aku mengamankan Andra, aku masih memberikan kalian waktu hingga 1 bulan. Namun tak kunjung kalian mencari Andra. Dan hasilnya, sekarang biarkan Andra bersamaku. Pulanglah kalian. Perempuan itu terus berbicara dengan nada beratnya, sambil menggeleng ke kanan ke kiri. Apa maksudmu? Kembalikan Andra, bentak Pak Rizal. Aku tak akan membiarkan Andra kembali, dan memang Andra tak akan lagi bisa kembali. Ia telah menjalani hidup sebagai bangsaku. Setelah 1 bulan, aku menunggu kalian, namun kalian tak mencari Andra. Tahukah kalian, Andra selalu merindukan kalian. Ia terus memandang ke perbatasan dunia kita, berharap kalian menjemputnya. Namun, perempuan itu melayang, tetap membawa Andra dalam pelukannya dan pergi bersama gerombolannya. Andra! Aku terus meronta, berteriak kencang dan mencoba mengejar Andra aku. Bowo merengkuh diri ini kembali dalam pelukannya. Tak ada kata yang terucap dari kami bertiga, selain isak tangis dari bibirku dan Bowo. Keadaan ini sangatlah sulit. Maaf nak Bowo, ikhlaskan anakmu. Saya akan terus mencari cara supaya jasadnya segera dikembalikan, agar bisa disempurnakan. Mungkin ini takdir Allah. Tidak mungkin mas, tidak mungkin. Yakinlah ini semua hanya mimpi mas. Andra, sayang, kembalilah pada ibu nak. Akhirnya semalaman kami bertiga berada di lokasi. Baru setelah kumandang azan subuh, Bowo menuntunku pulang sambil membisikkan alasannya padaku. Mengapa kita harus pergi? Aku menurut saja padanya. Tak ada lagi sesuatu yang bisa kulakukan selain pasrah. Kini aku tak memiliki siapapun lagi. Aku memohon pada Bowo agar aku dikembalikan lagi ke kantor polisi guna menjalankan kewajibanku untuk bertanggung jawab, dan rencananya aku akan menjual rumahku yang dahulu untuk kusumbangkan ke panti asuhan atas nama Andra. Baru aku menyadari bahwasanya hidup terasa tak bermakna tanpanya, tanpa Andra. Dulu saat Andra masih kecil dan aku kehilangan Bowo, rasanya tak sesakit ini dan sesepi ini. Aku merasakan adanya hidup, namun kehampaan yang setiap waktu aku hadapi. Bowo tak menyetujui pendapatku. Ini belum berakhir katanya. Kau harus belajar lebih bersabar. Bila memang Tuhan tak memberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri lewat Andra lagi, kita masih memiliki kesempatan untuk memperlakukannya secara layak. Bowo memelukku erat, kepalanya menengadah. Aku tahu ia sedang menahan tangis. Aku tak memberi jawaban padanya, hanya mencoba mencerna ucapannya. Setiap hari setelah maghrib, acara mengaji tetaplah dilanjutkan. Syukurlah para warga tidak berkeberatan sama sekali. Setelah acara mengaji selesai, aku, Bowo, dan Pak Rizal akan kembali ke kebun belakang sekolah lagi untuk bernegosiasi dengan Wewe Gombel itu. Namun tetap tak pernah membuahkan hasil. Hingga malam ini entah kekuatan dari mana, aku bisa mendekati Andra dari jarak dekat. Saat aku meraih tubuhnya, malah tubuh ini yang terhempas melewatinya begitu saja. Tawa dari makhluk itu menggema di telinga. Ia menertawakan usahaku untuk memeluk Andra. Tolong kembalikan Andra padaku, makhluk yang Andra panggil mama. Kau boleh mengambil nyawaku, menukarnya dengan Andra. Di sini aku yang bersalah. Tolong jangan hukum orang lain. Jangan susahkan orang lain. Aku terisak pelan berada di depan Mama Wewe. Mama, Andra ingin pulang. Mama Wewe tertunduk. Ia merengkuh tubuh Andra lebih erat, seakan tak mau kehilangan. Matanya sendu, genangan air nampak terlihat di matanya yang putih itu. Lihatlah, bahkan manusia yang disebut makhluk paling sempurna, tak ada apa-apanya dibandingkan makhluk yang sekarang berada di depanku. Andra, maafkan mama sayang. Biarkan Andra pulang mama. Andra sudah maafkan ibu juga ayah. Bukankah seseorang pantas saja mendapat kesempatan kedua asal mereka mau berubah? Andra, namun kamu tak akan lagi bisa pulang. Maafkan mama nak.
tapi mama tak akan lagi menahanmu. Kamu akan bersama ibu dan ayahmu, tapi bukan sekarang. Asal Andra jadi anak yang baik dan terus mendoakan ayah dan ibu. Andra mengerti. Belum mengerti, Mama. Saud Andra bingung. Kami bertiga hanya bisa melihat adegan Andra dan Wewe itu dengan tangis haru. Tertampar aku dan Bowo melihat hal tersebut. Rizal, sempurnakan Andra. Maaf, aku telah ikut campur urusan kalian. Tapi Andra telah sama dengan kami. Di sana jasadnya biar aku tunjukkan. Maaf, aku juga tak mampu memutuskan hal terbaik untuk Andra. Aku tak tahu cara mengobati luka di lengannya, karena itu urusan manusia. Aku tak bisa menjangkaunya. Hingga ia tak tahan lagi, dan aku mencoba menarik paksa sukmanya, agar ia tak lagi kesakitan. Mama Wewe menjelaskan dengan nada berat dan seraknya yang khas. Wewe itu melayang-layang di udara, menuju sebuah rumpun bambu yang sangat lebat. Di sudut sana aku menangkap sosok Andra, tergolek lemah tak bergerak. Bau busuk menusuk indera penciuman, badan Andra telah membengkak berwarna ungu. Banyak belatung di lengannya. Aku tak mempedulikan semua itu. Aku memeluk Andraku, tak lagi ada tangis kali ini. Mungkin air mata enggan membantuku mengekspresikan perasaanku. Mereka seakan mengejek untuk apa aku menangis. Bukankah ini dulu keinginanku? Di posisi lain kulihat bayangan Andra menangis di sebelahku, memohon maaf, kemudian memegang tangan Pak Rizal. Dan lenyap begitu saja menjadi segumpal asap, kemudian melaju menembus langit. Sedangkan Wewe itu terus melayang-layang menangis dan menabrak apa saja yang dilalui, hingga pohon-pohon tumbang. Aku membopong Andraku kembali ke rumah. Tubuh Andra lemah, terasa empuk, dan gampang patah. Bahkan lengannya terjatuh, dan Bowo membawanya di belakangku. Pak Rizal tak mengikuti kami, tapi suara toa masjid telah mengumumkan berita atas meninggalnya Andra. Sepanjang jalan banyak mata memandang kami. Sorot mata penuh kemarahan. Ada yang berbisik, ada yang menyoraki, ada yang meludah. Aku menerima segala sanksi itu. Aku terus memandang wajah Andra dan melangkahkan kaki menuju kediamanku. Tak lagi kurasa penat, tak lagi aku ingin mengeluh. Setelah dimandikan, dikafani, Pak Rizal memanggilku, memberitahu jika ada yang ingin menemuiku. Aku tak memberi jawaban apapun, juga tak menoleh, tetap fokus menemani Andra di sampingku. Pak Rizal pun berlalu. Kemudian ia kembali bersama seorang wanita yang sangat cantik. Aku tak mengenalnya, namun aku pernah melihatnya. Ia memelukku dengan paksa. Ini adalah pelajaran untukmu. Hidupmu mungkin masih panjang. Kau dapat memperbaiki diri untuk bekalmu menemui Andra di surga. Maaf, ternyata aku juga tak mampu memberikan yang terbaik. Andra menyayangimu, Bu, bisiknya. Perempuan itu berlalu. Aku tidak paham apa maksud dari ucapannya. Langkahnya terus aku amati hingga ia berubah menjadi perempuan tengkler atau Mama Wewe, kemudian menghilang di balik pohon mangga. Beberapa bulan semenjak kejadian itu, aku tak lagi dianggap oleh masyarakat. Saat aku keluar rumah hanya cemoohan yang aku dapat, cacian dan makian. Namun tetap ada yang sebagian merasa kasihan, tapi tetap menyayangkan tindakanku. Aku menerimanya. Bowo juga berulang kali mengajakku rujuk dengan niat ingin memperbaiki diri bersama-sama. Namun aku tak mampu, trauma akan hal lalu. Akhirnya aku menjual rumahku dan menyumbangkan ke panti asuhan, menyerahkan diri ke polisi. Dan setelah selesai, aku akan mengabdi diri di sana, di panti asuhan, untuk mengasuh anak-anak. Bowo mendukung semua keputusanku, bahkan Bowo juga tak lagi menikah. Kami berjanji akan fokus menggapai surganya demi ingin bertemu dengan Andra. Dan cerita selesai sampai di sini. Nyesek ya. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran, terutama untuk para ibu-ibu ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya.
Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.